Tambah dan kurang. Kayaknya ini hal paling dasar dalam matematika ya kan? Tapi, gimana kalau ternyata cara kita belajar selama ini tuh sebetulnya belum lengkap? Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas makna dibalik dua simbol yang udah kita kenal banget ini. Nah, pertanyaannya simpel aja. Apa sih sebetulnya arti tambah dan kurang? Apa benar cuma sekedar ngegabungin atau ngambil sesuatu? Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya? Iya kan? Dari kecil kita diajarinya begini. Penjumlahan itu kayak masukin apel ke keranjang, pengurangan itu kayak makan apelnya. Simple, langsung ke intinya. Tapi, pertanyaannya, apa pemahaman sesederhana ini cukup? Oke, kita mulai dari penjumlahan dulu ya. Ternyata maknanya itu lebih luas dari yang kita kira. Biasanya kan kita mikirnya penjumlahan itu ya menggabungkan. Tapi coba lihat deh, penjumlahan itu juga bisa berarti menambahkan sesuatu ke yang udah ada, atau bahkan melengkapi sebuah set. Ini tuh cara mikir yang beda banget. Jadi ada tiga wajahnya penjumlahan nih. Pertama, yang klasik menggabungkan. 5 apel tambah 3 apel jadi 8. Gampang. Kedua, menambahkan. Kita udah punya 5 apel, dapat 3 lagi. Dan yang ketiga, ini yang menarik, melengkapi. Kita butuh 8 apel, tapi baru punya 5. Jadi kurangnya berapa ya? 3 masalah yang kedengarannya beda, tapi solusinya pakai satu operasi yang sama. Nah, sekarang giliran pengurangan. Dan ya, sama kayak penjumlahan, ternyata maknanya juga nggak cuma satu. Coba deh kita bandingin. Kita tuh udah nempel banget sama ide mengambil. Padahal pengurangan itu juga bisa berarti membandingkan dua kelompok buat nyari selisihnya atau mencari bagian yang hilang dari sebuah total. Nah loh, ini kan beda banget sama sekedar ngambil sesuatu. Jadi kita rangkum ya 3 makna kuncinya. 1. Mengambil. Gampang. Punya 8 apel, dimakan 3. 2. Membandingkan. Ini beda. Saya punya 8 apel, kamu punya 3. Selisihnya berapa? Nah itu pengurangan juga. Dan 3. Melengkapi. Dulu ada 8 apel, kok sekarang sisa 3? Yang hilang berapa ya? Masing-masing mewakili jenis masalah yang unik. Dan ini nih kenapa semua ini jadi penting banget. Coba bayangin deh, seorang anak yang di otaknya pengurangan itu ya cuma mengambil. Terus dikasih soal untuk membandingkan dua jumlah. Wah, bisa bingung total dia. Nah, pemahaman yang sempit kayak gini nih yang sering jadi batu sandungan. Terus apa gunanya sih ngerti konsep-konsep ini buat ngitung sehari-hari? Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Strategi perhitungan itu bukan soal hafalan rumus mati ya. Anggap aja ini kayak punya banyak jalan tikus di otak buat nyelesain soal. Tujuannya, ya cari aja jalan mana yang paling enak dan paling cepat buat kamu. Nggak ada satu cara yang paling benar buat semua orang. Oke, kita coba ya contohnya 14 dikurang 9. Cara pertama, ya, hitung mundur 9 langkah. Ini konsep mengambil. Cara kedua, hitung maju dari 9 sampai ke 14. Ini konsep mencari selisih. Atau cara ketiga yang juga keren, pakai 10 sebagai jembatan. Turun dulu ke 10, baru ke 9. 3 cara beda, hasilnya sama persis. Dan semuanya benar. Penting banget nih buat dicatat. Tujuannya itu bukan buat bikin matematika jadi ribet loh. Justru sebaliknya, ini tuh ibaratnya ngasih lebih banyak alat di kotak perkakas kita. Jadi kita bisa pilih mana yang paling pas buat setiap masalah. Ini soal pemberdayaan. Jadi apa sih tujuan akhirnya? Ujung-ujungnya kita mau ngapain dengan semua ini? Jawabannya satu kata, intuisi. Nah, ini dia intinya. Bukan soal hafalan, tapi soal membangun fleksibilitas dan intuisi bilangan. Intuisi bilangan itu apa sih? Gampangnya gini, anggap aja kayak feeling pas lagi masak. Kamu tahu kapan harus nambah garam tanpa perlu nimbang dulu. Nah, di matematika, intuisi itu kemampuan buat ngerasain angka, buat ngelihat polanya, dan bisa main-main sama angka dengan bebas. Bukan cuma ngikutin aturan kaku. Dan hasilnya, wah luar biasa. Anak-anak jadi bisa milih strategi yang paling klik buat mereka. Mereka jadi ngelihat matematika itu bukan cuma barisan aturan yang ngebosenin, tapi kayak taman bermain yang kreatif. Dan yang paling penting, mereka jadi benar-benar percaya diri. Ini skill yang bakal kepake seumur hidup. Nah, jadi saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Gimana kalau selama ini kita terlalu fokus sama jawabannya apa dan lupa nanya, gimana cara kamu mikirnya? Mungkin kunci buat jago matematika itu bukan soal dapat jawaban yang benar, tapi soal membangun cara berpikir yang lincah dan kuat.